Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, gimana kabar kalian setelah pemilu kemarin? Sudah ada yang jadi caleg? Apapun peran kalian, yang terpenting saat ini kalian dalam kondisi sehat walafiat. Yang sakit segera disembuhkan, yang banyak utang segera dimudahkan rezekinya, dan yang jomblo segera ditemukan jodohnya. Dan kalian yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe-nya. Kali ini Mimin mau ajak kalian nonton alur cerita sebuah film yang dibintangi oleh Nicolas Cage, Rachel Nichols, dan Max Ryan. Tokarev dirilis tahun 2014, menceritakan seorang mantan penjahat bernama Paul Miguire yang sudah hidup damai bersama keluarga kecilnya, sampai pada akhirnya kejadian tragis menimpanya. Langsung ajalah kita ubek-ubek isi filmnya mas bro. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama Paul Miguire. Teman-temannya memanggil dengan nama Pauli. Terlihat dia sedang menunggu anak gadisnya yang ngegemesin ini pulang sekolah. Di tengah perjalanan, Kathleen meminta si ayah untuk mampir membeli cemilan. Karena kekasih barunya yang bernama Mike malam nanti akan datang. Sementara Kathleen sibuk mencari cemilan, Pauli menemui dua orang sahabatnya. Yang ini bernama Ken dan yang satunya bernama Danny. Dulunya mereka bertiga adalah anggota geng penjahat dan perampok di bawah kepemimpinan seseorang bernama Frank. Tapi sudah belasan tahun mereka tobat, meninggalkan kehidupan gelap mereka. Saat ini Pauli sudah disibukkan menjadi seorang kontraktor, bahkan sering mendapat proyek besar dari pemerintah setempat. Sedangkan Ken sibuk mengelola bar kecilnya. Sementara kalau Danny gak jelas bisnisnya dia mas bro. Malamnya Pauli bersama istri mudanya yang bernama Vanessa ini sudah bersiap pergi menghadiri acara makan malam bersama salah satu kolega pentingnya. Sebelum pergi, Pauli menemui Kathleen yang sedang nyantui bersama Mike dan seorang kawannya yang bernama Evan. Singkat cerita, Pauli dan Vanessa sudah berada di salah satu restoran mewah bersama beberapa calon kliennya. Tak berapa lama Pauli didatangi seorang detektif bernama Pete yang sebenarnya sudah dia kenal sejak Pauli masih menjadi penjahat dulu. Karena sedang sibuk, Pauli meminta Pete untuk menemuinya besok saja. Detektif tua itu menjelaskan kalau kedatangannya berhubungan dengan Kathleen, putrinya yang dia tinggalkan di rumah bersama dua kawannya. Mendengar hal itu, Pauli dan Vanessa pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, situasi sudah ramai. Menurut keterangan yang didapat dari Mike, saat mereka sedang bermain game dan minum-minum, tiba-tiba diserang oleh tiga pria bertopeng. Mereka langsung masuk kemudian menghajar Mike dan Evan. Kathleen berusaha melarikan diri, tapi akhirnya tertangkap dan mereka membawanya pergi. Mike dan Evan tidak bisa berbuat apa-apa karena dua penjahat lainnya menodongkan pistol ke arah mereka. Pete sendiri heran siapa orang yang berani membobol rumah Pauli, bahkan sampai nekat menculik putrinya. Kalau benar mereka penculik, kenapa sampai sekarang tidak ada yang menghubunginya untuk sekedar minta uang tebusan? Pete meminta Pauli untuk mengingat-ingat apakah dia punya musuh atau seseorang yang menyimpan dendam di masa lalunya. Pauli meyakinkan kalau dia sudah lama berhenti dan sampai saat ini dia tidak lagi punya musuh. Pete meminta Pauli untuk menyerahkan semuanya pada pihak kepolisian. Dia tidak mau kalau Pauli kembali ke masa lalunya. Pete sangat yakin kalau kejadian ini masih ada kaitannya dengan masa lalu Pauli. Setelah Pete pergi, Vanessa menemui Pauli. Dia meminta suaminya itu untuk mencari Kathleen sampai ketemu. Apapun resikonya, bagaimanapun caranya. Pauli segera menghubungi kedua sahabatnya dan meminta mereka bertemu di suatu tempat. Dia mengatakan kalau dirinya butuh bantuan untuk mencari keberadaan putrinya. Dia tidak mungkin melakukannya sendiri karena gerak-geriknya selalu diawasi oleh polisi. Pauli memberikan segepok uang sebagai biaya operasional mencari informasi untuk menemukan putrinya. Tapi karena hubungan persahabatan yang sudah seperti ikatan keluarga, mereka menolaknya dan akan melakukan apapun untuk membantu Pauli menemukan putrinya. Sebagai langkah awal, Danny mengajak Ken ke suatu tempat untuk menemui seorang pria kulit hitam yang dia kenal sebagai seorang pencuri kambuhan bernama Oliver, yang juga sering membawa gadis-gadis remaja seusia Kathleen. Terlihat sekali wajah ketakutan pemuda itu. Danny langsung menanyakan siapa orang yang berani menculik putri Paul Miguire bernama Kathleen. Oliver menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa dan tidak mungkin dia berani macam-macam dengan Paul Miguire.
apalagi sampai berani menculik anaknya. Gagal mendapat informasi, kedua pria itu pergi menemui Paul di sebuah bar. Mereka sangat yakin kalau pelakunya seseorang yang profesional dan sangat berhati-hati. Saat Pauli keluar dari bar, dia melihat Pak Polisi menerima telepon. Dari wajahnya Pauli tahu kalau sesuatu pasti telah terjadi. Polisi itu mengatakan mereka baru saja menerima kabar kalau Kathleen telah ditemukan, tapi sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Sebagai seorang mantan penjahat yang dulu terbiasa hidup dengan kekerasan, ini adalah tamparan keras bagi Paul Miguire. Saat upacara pemakaman selesai, seorang pria berkursi roda mendekati Pauli dan Vanessa. Pria ini bernama Frank. Dia adalah pimpinan kelompok penjahat di mana Pauli dan kedua temannya dulu pernah menjadi anggotanya. Frank mengajak Pauli untuk jalan-jalan sebentar sambil ngobrol-ngobrol masa lalu. Frank tahu Pauli pasti akan berbuat sesuatu setelah kematian anaknya. Dia tidak mungkin membiarkan pembunuh anaknya itu berkeliaran bebas di luar. Frank meminta Pauli untuk tidak melakukan aksi pencarian dan melakukan balas dendam. Dia tidak mau bisnisnya yang saat ini sedang membaik jadi kacau karena ulahnya. Frank mulai mengungkit-ungkit bagaimana jasanya dulu saat membiarkan Pauli pergi meninggalkan kelompoknya. Bahkan Pauli pergi dalam keadaan bersih, itu semua karena bantuan Frank. Kali ini Frank ingin Pauli membalas kebaikannya dengan cara diam dan menerima kematian putrinya dengan ikhlas. Tanpa banyak bicara, Pauli pergi meninggalkan pria itu. Keesokan harinya Pauli, Ken dan juga Dani bertemu. Menurut Dani, untuk saat ini mereka belum bisa berbuat banyak. Selain Frank meminta mereka untuk diam, dia juga mengawasi gerak-geriknya. Ken mengingatkan kejadian 19 tahun lalu di mana mereka merampok uang milik kelompok geng Rusia pimpinan seseorang bernama Chernov. Dan parahnya mereka membunuh salah satu anak buahnya. Ken curiga kalau peristiwa itu ada hubungannya dengan penculikan dan pembunuhan Kathleen. Tapi Pauli sedikit ragu karena peristiwa itu hanya mereka bertiga yang tahu. Dan dia percaya kalau kedua sahabatnya tidak mungkin berkhianat. Sementara itu di kantor polisi, Pat masih belum juga menemukan pelaku pembunuh Kathleen. Padahal sudah ada 20 tersangka. Anak buahnya memberikan laporan hasil uji balistik peluru yang membunuh Kathleen. Ditembakkan dari pistol yang diproduksi Rusia jenis Tokarev seri T-33. Informasi ini rupanya sudah diketahui lebih dulu oleh Dani yang kebetulan punya orang dalam kepolisian. Mereka menduga kalau dalang dibalik pembunuhan Kathleen adalah Chernov yang ingin balas dendam atas apa yang telah mereka lakukan 19 tahun lalu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa yang membocorkan rahasia yang selama ini cuma mereka bertiga yang tahu. Karena mereka tak pernah cerita pada siapapun kejadian itu. Sore harinya Ken pergi menemui Pauli. Dia menyampaikan hasil uji balistik. Kalau pistol yang digunakan untuk menembak putrinya adalah pistol jenis Tokarev. Pistol yang sangat disukai oleh para mafia Rusia. Ken yakin pelakunya adalah orang Rusia. Entah itu pembunuh bayaran atau penculik biasa yang hanya menginginkan uang. Tapi menurut Pauli, siapapun mereka, setidaknya jika pelakunya adalah benar orang Rusia, mereka pasti bertindak atas izin dari Chernov. Mereka bertiga mendatangi tempat di mana orang Rusia biasa berkumpul untuk berjudi. Seorang penjaga mencoba menghadang mereka, padahal dia sudah mengambil selembar uang dari Pauli sebagai uang pelicin. Tapi tetap saja melarang mereka masuk. Tanpa babi bu, mereka langsung menghajar semua orang Rusia yang lagi pada asik main judi. Selesai menghajar orang-orang Rusia itu, Ken yakin selanjutnya merekalah yang akan menjadi buruan kelompok mafia Rusia. Just be ready. Be ready. Sesampainya di rumah, Pauli meminta Vanessa untuk sementara waktu pergi mengungsi demi keselamatannya. Tapi Vanessa dengan tegas menolak permintaan suaminya itu. Akhirnya terjadilah sedikit perdebatan antara mereka dan diakhiri dengan saling nganuan. Udah ntar kena sensor mas bro. Keesokan harinya pencarian pun dilanjutkan. Kali ini aksi mereka makin nekat dan brutal. Mereka mendatangi gudang narkoba milik Chernov. Tanpa ampun, Pauli dan kedua sahabatnya itu membantai semua anak buah Chernov yang lagi pada pesta narkoboy.
Lagi-lagi polisi kecolongan. Secara tidak langsung, sebenarnya mereka terbantu ada orang yang berani mengacak-acak bisnisnya Chernov. Pria inilah yang bernama Chernov. Dia menerima laporan dari anak buahnya kalau markasnya diserang dan dihancurkan oleh 3 orang tidak dikenal. Bahkan 2 anak buah andalannya tewas saat kejadian. Chernov meminta mereka untuk mencari pelakunya dan membawanya hidup-hidup. Sore itu saat Ken sedang sibuk di tokonya, tiba-tiba sebuah mobil meluncur mendekat ke arahnya kemudian berhenti. Tahu kalau yang datang adalah anak buah Chernov, Ken mengambil senapan kemudian menghubungi Pauli. Dia mengatakan saat ini anak buah Chernov sudah berada di tokonya. Ken meminta Pauli dan Dani segera datang. Tapi Pauli mengatakan kalau Dani tidak bersamanya. Justru dia mengira kalau Dani sedang bersama Ken. Pauli segera menghubungi Dani, tapi telepon yang dia hubungi sedang tidak aktif. Sementara Ken tidak mungkin menunggu kedua sahabatnya datang. Terpaksa dia melakukan perlawanan sendiri dan terjadilah aksi tembak-menembak. Hingga akhirnya salah seorang penjahat berhasil menghajar Ken. Perkelahian tangan kosong pun terjadi, mas bro. Sementara Pauli masih terus mencoba menghubungi Dani, tapi nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Akhirnya dia tancap gas menuju TKP, tapi sayang, sesampainya di sana, mereka sudah keburu memasukkan Ken ke dalam mobil dan membawanya kabur. Aksi Pauli kali ini berhasil dihentikan oleh polisi karena dianggap membahayakan orang lain. Mereka menangkap Pauli. Beruntung di situ ada Pete. Dia meminta mereka melepaskan Pauli. Sekali lagi detektif itu meminta Pauli untuk membiarkan polisi yang bekerja. Dia berjanji akan menemukan pembunuh putrinya. Thanks, Peter. Oh, you won. Hey, Paul. What's your bag? Sementara di markas Chernov terlihat Ken sudah dalam posisi tergantung. Tak berapa lama orang yang bernama Chernov muncul. Mafia Rusia itu menanyakan alasan Ken menghabisi anak buahnya. Karena tidak ada jawaban, Chernov memberikan salam olahraga. Mereka memaksanya minum sampai kembung. Kemudian Chernov akan menghajarnya. Why are you killing my man? Sekali lagi Chernov bertanya kenapa dia membunuh anak buahnya dan menghancurkan tempat usahanya. Ken mengatakan kalau itu dilakukan untuk aksi balas dendam. Karena Chernov telah menyuruh orang untuk membunuh Kathleen, anak perempuan Paul Maguire. Reformed criminal who lost his daughter. He thinks I did it. You know you did it. Sambil tersenyum, Chernov berkata, untuk apa dia membunuh anak gadis itu dan apa alasan Pauli menuduh dia sebagai pelakunya. Padahal dia merasa tidak pernah ada urusan dengan Pauli. Ken menceritakan kejadian 19 tahun lalu di mana merekalah yang telah mengambil uang milik Chernov dan membunuh anak buahnya. Pauli menduga seseorang telah membocorkan rahasia itu pada Chernov. Hingga akhirnya Chernov melakukan aksi balas dendam dengan menculik dan membunuh putrinya. Sebenarnya Chernov sendiri tidak tahu kalau merekalah yang merampok uangnya dan membunuh anak buahnya yang ternyata itu adalah adik kandungnya sendiri. Brother, you started that war. Kali ini emosi Chernov benar-benar tak terbendung. Selain dituduh membunuh seorang gadis, bisnisnya pun hancur karena menjadi sasaran balas dendam Pauli. Dia terus menghajar Ken. Kemudian Chernov menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Frank. Sementara itu di tempat terpisah terlihat Dani yang lagi asik in the hoy dengan wanita penghibur langganannya. Dia dikejutkan dengan kedatangan Pauli. Melihat kecemasan di wajah Pauli, Dani tahu kalau sesuatu telah terjadi. Pauli menanyakan kenapa dia tidak mengangkat teleponnya dan tidak membaca pesan yang dia kirim. Pauli memberitahu kalau Chernov dan anak buahnya berhasil menangkap Ken. Sepertinya Pauli mulai curiga pada sahabatnya itu. Dia heran dari penyerangan yang mereka lakukan ke markas Chernov. Tidak ada petunjuk apapun yang mereka dapatkan. Pauli yakin kalau kejadian 19 tahun lalu pasti ada yang membocorkan. Pauli menuduh Danilah yang telah menceritakan kejadian itu pada Frank. Kemudian Frank memberitahu Chernov kalau mereka bertigalah yang merampok uangnya. You've always been an idiot. Screw you, Paulie. Are you my man? Are you sure? Hey, knock it off! You talk!
Dani berkeras kalau dia masih setia dan tidak akan berkhianat padanya. Tapi Pauli masih tidak percaya. Karena kesal terus dituduh pengkhianat, spontan Dani menghajar Pauli. Dengan gerakan refleks, Pauli balas menyabetkan pisaunya ke arah Dani. Pauli mengira kalau serangannya hanya akan membuat goresan kecil di perutnya. Tapi dia salah, sabetan pisaunya membuat Dani terkapar dan akhirnya tewas. Scene pun beralih pada adegan di mana Chernov bertemu dengan Frank di suatu tempat. Chernov mengeluarkan Ken yang sudah menjadi mayat. Frank menjelaskan kalau Ken sudah bertahun-tahun tidak lagi menjadi anak buahnya. Jadi dia merasa apa yang dilakukan Ken bukan tanggung jawabnya. Bukan saja Ken, Chernov juga memberitahu kalau Paul Maguire lah yang telah mencuri uangnya dan membunuh anak buahnya 19 tahun lalu. Lagi-lagi orang Rusia ini meminta Frank untuk bertanggung jawab. Let me make one thing clear. I don't take orders from people like you. Russian scumbag. Kita kembali pada Pauli. Dalam keputusasaan karena belum juga bisa membalas kematian anaknya, dia harus kehilangan dua orang sahabat setianya. Pauli teringat kalau pistol yang dulu dia simpan bersama uang rampokan milik Chernov berjenis sama, yaitu jenis Tokarev. Sesampainya di rumah, Pauli bergegas memeriksa senjata yang selama 19 tahun ini dia simpan. Melihat pengaman pistolnya dalam posisi terbuka, Pauli kemudian menangis. Sementara itu, Mike yang lagi sibuk belajar menerima pesan dari Evan, sahabatnya yang saat kejadian ada bersamanya. Dia meminta Mike untuk menemuinya di suatu tempat. Evan, who's so important? Sorry, Mike. What? Sorry. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Pauli dan langsung menghajar pemuda itu. Pauli terus menodongkan pistol pada Mike. Sementara Mike terus mengatakan kalau kejadian itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Mike menceritakan kejadian sebenarnya. Kalau malam itu mereka bertiga, dirinya, Evan dan Kathleen lagi asik minum sambil ngobrol. Kathleen menceritakan bagaimana ayahnya dulu menjadi seorang penjahat sampai pada akhirnya tobat. Evan dan Mike meminta Kathleen menunjukkan sesuatu apapun itu untuk membuktikan kalau ayahnya dulu benar seorang penjahat. Awalnya Kathleen menolak, tapi karena kedua temannya itu mendesak, akhirnya Kathleen membawa mereka ke lantai atas untuk menunjukkan sesuatu yang menurutnya sangat keren. Kathleen mengambil kotak penyimpanan senjata milik Pauli dan mengeluarkan pistol Tokarev yang selama ini disimpan dengan hati-hati oleh ayahnya. Dengan pistol di tangan, ketiga anak muda itu mulai bermain-main, kemudian keluar rumah sambil mandi hujan. Melihat Mike nampak serius menodongkan pistol jenis Tokarev itu ke suatu tempat, Kathleen mendekatinya bermaksud untuk meminta pistol itu kembali. Alright, hand it over. Mike terus memohon pada Pauli untuk tidak membunuhnya, karena itu benar-benar kecelakaan yang tidak disengaja. Mike melanjutkan ceritanya. Dalam kondisi kebingungan, mereka membawa mayat Kathleen ke hutan, kemudian mengembalikan pistol itu ke tempatnya. Setelah itu, mereka menghancurkan rumahnya Pauli, agar terlihat seakan-akan telah terjadi penyerangan. Mike berpikir, dengan latar belakang Pauli yang seorang penjahat, polisi akan mengira kalau itu adalah serangan dari sekelompok geng yang ingin balas dendam dan ingin menghancurkan bisnis Pauli. I'm so sorry. I didn't want to kill her. I was scared. God, I loved her so much. Mungkin karena tidak tega, Pauli melepaskan pistolnya kemudian pergi meninggalkan Mike. Sesampainya di rumah, Pauli benar-benar dibuat pusing. Setelah apa yang dia lakukan pada Chernov, dia yakin kalau mafia Rusia itu tidak akan melepaskannya begitu saja dan akan memburunya sampai mati. Pauli menghubungi Vanessa. Dia mengatakan kalau semua sudah aman dan meminta istri mudanya itu untuk pulang. I'm sorry I let you down. Setelah menutup telepon, Pauli mencabut pisaunya yang selama ini sudah banyak memakan korban. Tanpa ragu, dia langsung menghunuskan ke perutnya. Beberapa saat kemudian anak buah Chernov muncul. Mereka langsung menembak Pauli yang sudah tidak berdaya. Dan film pun selesai.
Sungguh ending yang menggetarkan jiwa mas bro. Meronta-ronta bagai Sukma yang kebelet pup. Dari film ini kita mendapat pelajaran. Apapun masalahnya, serahkan pada ahlinya. Ojo kerasa kerusu, ojo kesusu. Sekian dari Mimin Sukimin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Amigos para rantos, permen mentos, deklutak atos. Yang artinya tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.